Shalom Bapak Ibu sekalian. Salam dalam kasih Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Minute of Change, menuju satu perubahan menjadi suatu pribadi yang berkenan kepada Bapa Surgawi dan layak menjadi mempelai Kristus. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Pendeta Benny Sujanto. Saya salah satu gembala dari Gereja Bethel Indonesia di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Dr. Niko Nyoto Raharjo. Kami di bawah naungan cabang khusus 9, CK9. Perkenalkan pada malam ini Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan satu renungan singkat firman Tuhan, yaitu pengharapan, iman, dan kasih. Mari kita belajar firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dengan 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 11. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat ketiga. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali kepada melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat ini bicara tentang Allah Trinitas, Allah Bapa yang mencipta, Allah Anak yang menebus, Allah Roh Kudus yang mewahyukan. Bapak Ibu sekalian, melalui darah Yesus Kristus, kita yang tadi berdosa, kita dibenarkan di hadapan Allah. Melalui darah Yesus, kita diperdamaikan kepada Bapa, dan kita dibebaskan dari penghukuman, dan kita boleh menerima satu anugerah, yaitu hidup yang kekal pada waktu kita dipanggil Tuhan, atau pada waktu Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Ayat keempat kita baca, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Nah, inilah yang dikejar oleh manusia semuanya Bapak Ibu sekalian. Suatu pengharapan bagian pada waktu kita dipanggil Kristus, pada waktu kita menghadap tahtanya, kita menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yaitu hidup yang kekal. Tidak ada cemar, tidak ada lagi dosa di sana. Tidak ada lagi hawa nafsu. Tidak ada lagi hal-hal yang bersifat daging. Yang tidak dapat layu, kita tidak mengenal tua. Kita tidak mengenal sakit penyakit, tidak mengenal kelemahan Bapak Ibu sekalian. Dan semuanya itu Tuhan katakan, Petrus katakan, tersimpan di surga bagi kita semuanya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ayat kelima kita baca. Kamu, yaitu kamu saudara dan saya, yang dipelihara dengan kekuatan Allah melalui iman kita. Melalui iman kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Banyak orang takut menghadapi akhir zaman Bapak Ibu sekalian. Tetapi sebagai orang percaya, kita menyambut akhir zaman dengan satu antusias bahwa kita akan berjumpa dengan Yesus Kristus Allah kita yang kita cintai selama ini, di mana kita beribadah kepada Dia, kita beriman kepada Dia, bahwa kita akan menjadi mempelai Kristus pada suatu waktunya. Inilah sukacita kita. Ayat ke-6 dikatakan di sini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu sekalian, Rasul Petrus mengatakan bergembiralah. Kita bergembira karena Tuhan kita. Walaupun hari ini kita harus mengalami banyak pencobaan, banyak kesulitan hidup. Itu ada suatu pemurnian yang Tuhan izinkan kita alamin Bapak Ibu sekalian. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Kita pun harus berpikir seperti itu, bahwa sebagai anak Tuhan kita pun harus menyelipkan daging, hidup dalam kekudusan. Penderitaan ini membawa kita ke dalam ketekunan, ketekunan membawa kita ke dalam kesalehan, kesalehan itu membawa kita, saudara, pada hidup yang kekal. Inilah yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu sekalian. Haleluya, luar biasa. Dan ayat ke-7 kita baca. Maksud semuanya ini adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh
nilainya lebih tinggi daripada emas yang fana. Diuji, saudara dan saya diuji. Hari ini kita diuji dalam dapur api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada waktu Yesus menyatakan dirimu. Pada waktu Yesus menyatakan diri kita, kita boleh mengatakan saya lulus ujian. Dan Tuhan boleh mengatakan engkau lulus anakku. Bagaimana kita bisa lulus pada waktu kita mengalami pencobaan-pencobaan, kita masuk dalam kesalehan, ketekunan, kesungguh-sungguhan ikut Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kita baca ayat ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya dan kamu percaya kepada dia. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Luar biasa. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwani. Perjuangan kita, perjuangan Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama berjuang dalam iman, menantikan keselamatan yang kekal. Keselamatan inilah yang diselidiki oleh nabi-nabi. Keselamatan inilah yang dicari oleh bangsa-bangsa. Keselamatan inilah yang dicari oleh agama-agama yang lain, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita telah memperolehnya keselamatan ini melalui darah Yesus Kristus. Amin. Ayat ke-11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh, yaitu Roh Kudus. Disebut ini Roh Kristus, ini Roh Kudus, saudara, yang ada di dalam kita, di dalam saudara. Yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang dialami oleh Kristus dan segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Saudara yang menderita dalam Kristus, saudara akan mengalami kemuliaan bersama Kristus. Kita akan mengalami suatu kemuliaan, Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu sekalian. Inilah renungan singkat pengharapan, iman, dan kasih. Mari kita terus berharap Tuhan Yesus memberkati. Amin.